Bapa kami dalam surga, setelah sekian lama kami hidup mengikut Engkau, bagaimana Engkau mendidik kami dan bagaimana Engkau menyatakan kebesaran-Mu dan kasih-Mu. Akhirnya kami merasakan bahwa tanpa Engkau tidak ada yang dapat kami perbuat sesuatu apapun. Memang keinginan kami itu menggunung, seolah-olah kami orang yang hebat. Tetapi tatkala kami melakukan keinginan kami itu, makin susah kami mencapainya karena bukan Tuhan ada di sana. Itulah sebabnya biarlah kami mengizinkan kehendak-Mu itu yang memenuhi pikiran kami, dan kerelaan kami semakin besar kepadamu untuk menurutinya. Karena memang benar bahwa kami ini tidak lebih dari debu tanah liat, dan Engkaulah yang bermaksud kepada kami sesuatu yang baik yang harus kami turuti. Berbicara jugalah Tuhan siang hari ini, jangan biarkan hati kami ini congkak, sehingga kami boleh mendengar apa yang dibisikkan oleh Roh-Mu yang kudus dalam hati kami ketika kami bersama-sama dengan kawanan kecil ini mendengarkan uraian yang sederhana yang datang daripada-Mu. Berkati juga hamba-Mu supaya boleh menyampaikan dengan sesungguhnya apa yang hamba-Mu dengar daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dipersilakan duduk. Ya. Selamat siang. Kita berharap bahwa pertemuan kita siang hari ini biarlah itu boleh membangun iman kita, supaya jangan terlalu banyak energi, waktu, dan kerusakan yang kita alami. Mari kita membaca satu perikop yang diambil dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Saya membacakannya. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka,
apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apa itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dan dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit
dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Berbahagialah orang yang punya kesempatan hatinya untuk kembali mengingat kitab-kitab suci dan perkataan yang telah disampaikan, Yesus adalah Tuhan. Mereka itu akan berbahagia. Saya membuat suatu pagar tentang bacaan ini, ialah Emmaus bukan tempat meletakkan perasaan galau. Mengapa sampai judulnya demikian? Karena dua orang murid Yesus sudah galau. Dia meninggalkan Yerusalem karena galau. Walaupun banyak orang, dia galau. Dan pergi ke tempat sunyi untuk melampiaskan kegalauannya. Tapi dari bacaan kita ini dijelaskan bahwa Emmaus bukan tempat meletakkan kegalauan. Atau mungkin kita hari ini tidak tahu apa yang dimaksud dengan galau. Coba tunjuk tangan, siapa itu yang tidak tahu apa itu galau? Galau kata orang, galau kita bilang. Padahal kita nggak tahu galau. Jangan-jangan itu sejenis makanan yang tidak perlu dikuliti, dimakan. Itukah galau? Ya bukan galau. Coba ya. Orang-orang Israel membaca kitab suci, membaca kitab Taurat Musa, dan Musa sudah melihat ke depan jauh yang terjadi bahwa ada nanti seorang yang lebih besar dari dia yang akan datang menggembalakan umat Tuhan. Itu membekas bagi orang Israel dengan bekas yang tersendiri. Wah, kalau Musa saja berkata nanti ada orang yang lebih besar dari aku datang dan dia akan menggembalakan umatnya. Sebagaimana itu besarnya ya? Musa saja orang sudah kagum. Siapa enggak kagum lihat Musa? Iya. Kalau saya terus terang melihat Musa itu kagum ketika walau ditolak Firaun itu bukan karena kepentingan Musa. Tapi Musa tetap menjadi seorang Musa. Dia enggak bergeser dari apa yang dikatakan Tuhan. Itu bagi saya kagum. Kalau ada orang memecahkan batu, diambilnya martil 5 kilo, par katanya tidak pecah. Dipukul kedua kali pun par tidak pecah. Dipukul 7 kali pun par tidak pecah. Tapi tukang batu itu tidak pernah mundur. Karena itu suatu perintah baginya. Betapa besar
hati orang seperti ini tidak pernah berubah, keras seperti batu yang dipukulnya itu. Bagaimana dengan kita? Berapa perjalanan hidup kita yang gagal mengikut Tuhan, tapi kita terus berjalan menyertai Tuhan. Itu adalah suatu hal orang yang besar. Kalau mengikut Tuhan dapat, ikut Tuhan dapat, doa dapat. Itu bukan besar. Itu bukan besar. Jangan dikira kalau mendapat mujizat itu suatu hal yang besar. Tidak. Ketika gagal tapi terus mengikut Tuhan, itulah orang yang besar. Bacaan kita ini menunjukkan siapapun kalau orang Israel akan galau. Nubuat Musa sudah jelas bahwa Yesus inilah pemimpin yang besar itu. Makanya sejumlah besar orang Israel menyambut Yesus itu. Hosana. Iya. Tapi sore ini, pagi ini Hosana, besok malam Yesus sudah ditangkap. Dan besoknya Yesus sudah mati. Orang tua-tua Israel itu mengatakan, oh inilah pemimpin orang Yahudi. Tapi kenapa orang tua-tua itulah yang ikut menyalibkan dia? Coba macam mana ya? Kalau seorang mama di rumah berkata sama anaknya, bapakmu ini sangat luar biasa. Dia sanggup memikul tanggung jawab yang besar. Dia tidak pernah kenal lelah. Sudah disampaikannya kepada anak-anaknya. Oh, bapakku sangat mulia. Besoknya keluar dari mulut mamanya, cerai kita katanya. Angkat semua barangmu ini dari rumah katanya. Siapa yang rusak? Iya, anaknya. Baru kemarin mama cerita bahwa bapak ini sangat anggun. Sekarang dari mulut mama ini keluar kata-kata yang sangat menyayat. Kemanakah aku pergi? Yang mana yang benar? Galau. Anak-anak itu galau. Pergi menuju tempat yang tidak tahu tempat yang harus dituju. Kemana kau dibilang orang? Aku pun gak tahu katanya. Kenapa kau pergi? Tidak ada lagi tempat di rumah. Karena bapakku sudah diusir. Yang kupikir dulu bapakku itu anggun, tapi itu sekarang bapakku itu sudah pergi meninggalkan kamu. Puji Tuhan kalau bapak ibu gak sempat mengalami pertengkaran ayah dan ibu saudara itu karena kasih Tuhan yang sangat besar membesarkan hati saudara. Ada begitu? Ada. Sekarang banyak. Yesus yang diagungkan itu pagi ini, lusa sudah dinaikkan ke kayu salib. Maka banyak orang
yang galau. Kenapa mereka menjadi galau? Karena tidak sesuai dengan harapan. Harapan mereka ialah bahwa kelahiran Yesus itu akan mendirikan kerajaan seperti kerajaan Daud zaman dahulu. Karena pada saat itu Yehuda, Yerusalem sedang diinjak oleh Romawi. Apa artinya dijajah oleh Romawi? Artinya ialah semua hasil kerja keras orang Yehuda ini bukan tinggal di Yehuda, tapi diangkut ke kerajaan Romawi. Mereka kerja keras, tapi nggak ada yang mereka nikmati. Itu suatu penjajahan. Apalagi kalau ada pun inovasi orang-orang Yahudi, itu diklaim bukan inovasi orang Yehuda, tetapi itu adalah milik orang Romawi. Itulah penjajahan. Berapa banyak kita yang hari ini terjajah kalau begini definisi penjajahan? Berapa banyak kita mencari nafkah? Cari nafkah pagi, malam, siang. Tetapi tidak bisa kita nikmati. Itu adalah suatu bentuk penjajahan yang tidak kelihatan. Boleh? Iya, makanya kita lihat ya di Tanah Karo belum dulu berhasil usaha pertaniannya, makan ikan asin itu pun ekornya dimakan karena kepalanya terlalu berat. Itulah yang dimakan suami istri. Supaya banyak ditaruhlah ubi goreng ke dalam. Itulah yang dimakan karena susahnya. Tetapi ketika berhasil usaha, sudah bisa membangun rumah, timbul penyakit kanker. Dua 12 tahun baru mati. Apa yang terjadi? Yang ada hasilnya tadi pun tidak bisa kita nikmati. Itu adalah bentuk penjajahan yang tidak kelihatan. Jadi kalau kita merasa dijajah, itulah yang membuat kita menjadi galau. Iya. Makanya sebelum Paskah waktu itu saya menangis karena bahagia. Kenapa? Karena tiba-tiba masuk ke rekening saya uang sedikit. Ku cari-cari siapa yang ngirim ini, kupikir.
Iya, rupanya saya usut si Calvin yang ngirim. Kenapa kau kirim uang, Calvin? Aku bilang. Ya, selamat Paskah dulu, Pak. Dan yang kedua, ini obat gula mama. Itu maka aku kirim. Entah pun tidak seberapa, tetapi ya aku sudah berdoa supaya mama ini cepat sembuh. Ya. Bukan karena besarnya, tetapi masih ada orang di belahan yang lain mau peduli dengan keadaan istri saya. Karena saya sudah bertarung ke dokter mana yang harus kubawa istriku ini. Karena dari kecil kami sudah berjuang membesarkan anak. Doa sekian banyak sudah dinaikkan kepada Tuhan. Air mata sekian banyak sudah ditumpahkan. Supaya tumbuhlah kasih sayang daripada anak-anak ini. Tapi detik-detik perkawinan mereka memang menyedihkan. Seolah-olah tidak tahu berterima kasih. Dan setelah 5 tahun belajar mungkin dia. Ya, itu yang kalau bukan Tuhan yang menggerakkan hatinya mungkin juga tidak akan terlaksana. Demikianlah galau itu. Jangan nanti Bapak Ibu pikir saya nggak pernah galau. Iya. Makanya ketika dia berkata, kau pun nggak pernah doakan aku, katanya. Padahal aku sudah berdoa tengah malam di sampingnya itu. Puji Tuhan. Kenapa rupanya dia enak tidur sehingga aku lama pun berdoa di sampingnya. Dia tidak tahu. Itu ngetes bahwa dia itu sudah sehat. Kalau tadi dia nggak tidur kan dia lihat saya berdiri duduk di sampingnya berdoa. Tapi lama saya berdoa malam itu dia tidak lihat. Makanya saya bersyukur walaupun saya dilecehkannya, kamu tidak berdoa untuk aku. Puji Tuhan. Karena dia enak tidur. Bayangkan kenapa saya tidak marah. Kamu ini sudah capek aku berdoa. Ya enggak gitu. Puji Tuhan karena dia rupanya enak tidur malam tadi. Sehingga dia tidak tahu bahwa saya sudah lama berdoa. Ya mungkin penyakit yang seperti ini bagi kita jadi pelajarannya. Orang hipertensi itu orang lebih takut kadang-kadang yang melihatnya daripada yang mengalaminya. Ya ketika Bapak Seva itu meninggal awalnya karena gula, tensinya tinggi selalu. Saya terbayang kalau lama-lama nanti istri ini harus kami berpisah karena penyakit gulanya. Aduh, aku pikir. Di manakah yang sempat dia nikmati hidup ini setelah anaknya besar? Apakah dia masih terjajah? Penjajahan ini memang mengerikan. Ya, makanya saya bersyukur bisa mendampingi dia. Sekarang dia sudah mulai sehat. Saya sangat bersyukur masih bisa menyerahkan waktuku untuk dia. Itu maka waktu itu habis obatku, katanya. Tiba-tiba mahasiswa memanggil saya. Begini-begini. Udah, lusa ya. Lebih berharga bagiku dia daripada mahasiswaku. Itu satu perubahan di dalam
jiwaku. Kalau dulu lebih berharga kurasa pekerjaan sekolah itu daripada istri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan hidupmu. Apakah ada penjajahan itu sampai hari ini? Apakah jerih payahmu itu nggak pernah bisa kamu nikmati? Itu adalah suatu penjajahan yang tidak kelihatan. Memang penjajahan Romawi kejam. Tapi tidakkah penjajahan yang tidak kelihatan ini lebih kejam? Ada untung besar, tiba-tiba setahun lagi leong semuanya. Sama rumah-rumah, sama tanah-tanah, leong semua. Seperti banjir bandang datang. Itu hal-hal seperti itu dapat dikategorikan dengan suatu penjajahan, perbudakan. Nah, kedatangan Kristus, mereka mau supaya Kristus ini membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Paradigma yang dianut oleh orang Yahudi ini salah. Kenapa salah? Karena hanya mereka melihat penjajahan yang kelihatan saja yang dia utamakan. Tidak pernah dia sampai melihat penjajahan yang tidak kelihatan. Padahal penjajahan yang tidak kelihatan ini jauh lebih mengerikan. Karena mereka tidak mengerti maksud Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan. Mereka mengambil suatu keputusan bahwa Yesus inilah pemimpin. Yang sama seperti Daud. Ternyata tidak seperti itu. Itu saja masalahnya. Pemimpin yang diharapkannya itu tidak seperti yang diharapkannya. Sehingga mereka galau. Padahal kedatangan Yesus itu bukan untuk membebaskan mereka dari penjajahan Romawi atau penjajahan dunia ini. Tetapi Yesus itu datang untuk membebaskan mereka dari perbudakan dosa. Kita lihat kembali ayat 25 sampai 27. Ayat 25 sampai 27, lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh. Betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Jadi kalau menurut Yesus, orang yang lamban menerima pengertian tentang apa yang difirmankan Tuhan melalui nabi itu orang yang bodoh. Bukan orang yang tidak tahu mencari duit. Itu bodoh. Kalau kita berkata bahwa orang yang pandai cari duit, maka dia itu orang yang pintar. Jadi ada suaminya baru pulang kerja, dicarinya uang di kantongnya
Tidak ada, dicarinya di bukunya tidak ada, maka dicarinya di dalam sepatunya uang itu. Ternyata uang itu ada di dalam sepatu suaminya. Pintar dia mencari uang. Bukan seperti itu menurut Yesus. Menurut Yesus itu orang yang bodoh itu adalah orang yang lamban hatinya untuk mengikuti apa yang difirmankan Tuhan. Jadi ada jaminan bagi kita orang yang mau ikut dengan apa yang dikatakan Yesus. Ada jaminan. Makanya ketika orang menjadi khawatir, obat khawatir itu ada jaminan itu sembuh ketika orang itu mau mendengarkan dan melakukan apa yang dikatakan oleh para nabi. Karena Yesus itu yang pernah mengatakan, "Hai orang bodoh, betapa lambannya hatimu mendengar dan melakukan apa yang disampaikan oleh para nabi." Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, kalau Tuhan masih memberikan kepada kita firman-Nya, itu adalah suatu kebahagiaan bagi kita. Oh, kalau begitu senang ya. Memang senang. Kalau gitu kenapa aku nggak ikut? Ya karena kita sudah terpahat dengan ajaran-ajaran nenek moyang kita. Coba ya. Apa bedanya orang Karo dengan orang Jawa dalam hal berhadapan dengan suami? Orang Jawa itu membiasakan bahwa suaminya itu persis seperti tata cara hidup keraton. Tetapi orang Karo menghadapi suaminya itu persis seperti tipu-tipuan. Kalau aku tunduk nanti dipijaknya aku. Jadi definisi yang ada di dalam hati istri-istri orang Karo ini, kalau tunduk istrinya sama suaminya, nanti suaminya akan memijak dia. Akibatnya mereka tidak mau tunduk. Dan ketika istri tidak mau tunduk kepada suaminya, maka mata Tuhan merah kepadanya. Nah, ini sekarang bukan siapa yang marah, Tuhan merah matanya. Nah, yang begini ini kan dosa. Dosa perbudakan dosa ini yang paling berbahaya. Iya. Penjajahan dosa seperti begitu, siapa yang sanggup melawannya? Siapa yang berani mengubah ini? Siapa coba? Kalau kerajaan dunia yang menjajah, kita perhatikan, Nebukadnezar kuat, ada batasnya. Tidak lama kemudian Babel diserang oleh Persia. Muncul Raja Koresi.
Raja Koreshi ada batasnya, diserang oleh Raja Ahasiweros. Serang menyerang. Ada batasnya. Tetapi dosa yang mewarisi dalam hidup kita ini ada batasnya enggak? Enggak ada yang bisa mengalahkannya. Coba Anda perhatikanlah. Itu tadi ada Android saja menjajah kita tidak bisa mengalahkannya. Coba. Nah, kalau dulu cerita orang perokok ya, sebegini musuhnya, enggak usah segini. Rokok itu lebih kecil pun segini. Tapi ketika dia katakan ambil sekarang ya, katanya, nggak ada orang berani melawan perintah rokok. Siapa bisa melawan perintah rokok? Tunjuk tangan. Karena tadi cinta katanya itu tadi, lebih cinta dia sama cintrongnya daripada ayahnya. Tengah malam bapaknya itu suruh beli obat besok Pak katanya. Kalau cintrongnya itu menyuruh, ya katanya. Rokok yang sebegini, tarikannya luar biasa. Apalagi dosa yang menguasai manusia, nafsu seksual. Kalau berahinya sudah kumat, tukang beca itu pun disergapnya. Kalau sudah kumat berahinya itu, padahal masih bau ikan. Kenapa? Enggak bisa kita mampu melawan nafsu. Siapa yang pernah gitu? Pasti pernah. Kalau enggak ada kitab Roma pasal 2. Kalau memang enggak ada, enggak mungkin Paulus menulis orang yang berdosa ini begini tabiatnya. Apalagi yang tidak bisa dikalahkan? Tabiat menipu. Tabiat menipu. Susah. Kalau hari ini aku berkata, aku tidak akan mau lagi menipu, sore nanti sudah menipu itu. Di antara kan iblis itu, orang yang mau ditipu. Kita sudah memang gak mau. Tapi iblis itu mengantarkannya orang yang mau kita tipu. Maksudnya apa? Supaya kamu tahu bahwa kamu tidak berkuasa untuk mengalahkan nafsumu menipu itu. Yang kusampaikan ini yang kudengar dari Tuhan. Ini yang kudengar. Sama dengan berbohong. Menipu itu berbohong. Apa gunanya kita bohong? Berapa harga sepeda motornya? 30 juta. Padahal 7 juta pun dapat. Untuk siapa dia berbohong begitu? Tapi memang sudah tabiatnya di dalam berbohong itu, susah bagi dia itu enggak berbohong. Iya, saya bukan marah karena ini merugikan diri kita. Enggak bisa naik iman kita kalau kita selalu berkata tidak jujur. Enggak bisa naik iman kita. Iya. Jadi nafsu Kleopas tentang Tuhan Yesus itu sebagai Raja Israel yang sanggup mematahkan kekuatan Romawi itu di luar daripada kitab para nabi. Di luar.
Dia yang bikin bahwa orang besar yang datang itu nanti mengalahkan Romawi. Dia yang buat. Itu yang sering dikatakan dia buat Tauratnya sendiri. Terus karena niatnya nggak tercapai, ayo kita puasa katanya. Puasa dia 40 hari. Tewaslah, darah keluar. Karena untuk mencapai niatnya tadi, dia melukai perasaannya. Ketika Kleopas mengingat tentang perkataan Yesus dan perbuatan Yesus, maka galaunya jadi hilang. Bukan setelah sampai di Emmaus baru galaunya itu hilang. Sewaktu Yesus ini bercerita kepada Kleopas di tengah perjalanan, hatinya sudah berkobar-kobar. Karena Yesus ini bercerita tentang firman Tuhan pada nabi-nabi terdahulu. Dan itu yang membuat galaunya Kleopas itu menjadi hilang. Apa itu galau? Galau itu adalah sesuatu hal yang tidak dapat lagi kita tahu apa yang harus kita buat. Itu galau. Coba. Anda pernah galau? Mungkin setengah galau ya pernah. Kalau galau itu artinya apa yang mau kita buat kita tidak tahu lagi bagaimana cara membuatnya. Misalnya api di dapur, buh, katanya. Kenapa kita tidak ambil air kalau ada dekat keran di situ? Karena galau. Itu galau. Dan sebagainya ya. Kleopas galau. Siapakah yang boleh galau? Ya, menurut Anda siapa yang boleh galau? Anda boleh galau? Boleh, kenapa enggak? Kapan galau itu terjadi? Ketika kita tidak memegang apa yang dikatakan Tuhan. Itu pasti galau akan datang. Makanya kalau bohong-bohong kita selalu, tunggu sajalah. Tunggu tanggal mainnya, galau akan datang. Jadi mungkin pulang-pulang dari sini, belajar dulu bab 1 tentang bagaimana jangan bohong. Yang kedua bab 2 belajar jangan menipu. Yang ketiga baru mengikuti 1 apa yang dikatakan Tuhan. Ya, makanya saya bersyukur ya. Bagaimana saya bisa menghormati istri saya, bagaimana saya harus berdekatan dengan anak-anak saya. Dari mana itu datang? Ketika ada firman Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu. Makanya ketika saya ngomong, bisa nggak sakit hati anakku kalau begini? Oh iya bisa. Bagaimana cara ngomong kepada dia? Tarik nafas dulu supaya jangan keluar sampahnya itu sama dia. Karena bisa-bisa kita bapak-bapak ini, kau seperti anjing pun kau, kita bilang. Setelah keluar mulut kita seperti anjing kau, kita bilang, nggak bisa lagi ditarik. Sudah tinggal di hatinya. Itu sudah menyakiti hati anak-anak. Coba aku bilang sama istriku ini, kau persis kau seperti mertua itu, aku bilang.
Ini apa maksudnya ini? Ini mau merendahkan saya atau merendahkan keluarga saya? Jadi kita belajar mengikuti satu saja apa yang dikatakan Tuhan. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hanya orang yang memikirkan yang mendapat manfaat dari orang lain, itulah yang akan mendapat galau. Ini buat definisinya. Yang galau itu adalah orang yang selalu mau mendapatkan manfaat dari orang lain. Itu akan galau. Galau sedang menunggu Anda. Bandingkan kalau Anda mau bagaimana membuat hati orang senang, maka galau tidak akan datang. Karena itu musuh galau. Ya. Mengapa kalau orang sakit kita mesti bawa pisang satu sisir untuk mengunjungi dia? Iya, Bu Pendeta Lidna dululah. Kenapa mesti ada orang kalau sakit, jemaat misalnya kita ke rumah sakit, kita bawa pisang satu sisir? Hah? Ya, paling tidak itu kan menyenangkan hatinya. Kalau kita tidak hampa tangan datang. Kalau dengan demikian galau tidak akan datang. Ini enggak. Palu-palu kita bawa, dosamu ini membuat kau sakit begini kita buat. Galau semua. Yang memberitakan itu pun galau, yang mendengarkan itu pun galau semua. Mengapa kalau orang pesta kita tidak boleh mengucapkan apa yang kurang bagi orang yang di pesta? Ini ada hubungannya dengan galau tadi. Ya, kita akhiri. Mengapa galau? Karena tempat berharap yang salah. Kleopas galau karena tidak mengerti perkataan Nabi dan perkataan Tuhan Yesus yang sudah dia lihat. Biarlah galau jauh daripada kita ketika kita mendengar apa yang dikatakan Yesus dan ketika kita melakukan apa yang dikatakan firman yang disampaikan para nabi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau yang kudus, Engkau yang harus kami sembah. Firman-Mu itulah yang harus menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan hidup kami. Kami tahu Tuhan, si iblis itu selalu mengincar kami. Bagaimana supaya kami boleh menjadi galau? Hari ini Engkau sudah membicarakannya. Bagaimana tokoh Kleopas ini menjadi galau karena dia membuat Tauratnya sendiri sehingga Taurat yang dia buat itu tidak terpenuhi dan sekarang dia galau. Kami memuji Tuhan karena di balik kegalauannya Engkau mengasihi dia dan Engkau menegur dia. Izinkan kami Tuhan supaya kami boleh beribadah kepadamu di rumah. Hidup kami beribadah kepadamu. Biarlah kami saling mengasihi, bukan saling cakar, saling mencari keuntungan dari yang lain. Karena galau itu sungguh-sungguh menakutkan dalam kehidupan ini.
Selagi kami berdoa supaya ke depan umat-Mu dimanapun yang mendengarkan firman, dia boleh dilepaskan daripada galau tersebut. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kepada Allah kita pujikan. Selamat hari Minggu.